Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah kodifikasi dan unifikasi hukum pidana di Indonesia. Materi ini sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana kita berkembang dari masa ke masa, dari pengaruh kolonial hingga menjadi sistem yang kita kenal sekarang. Mari kita mulai dengan kodifikasi hukum pidana terlebih dahulu. Kodifikasi hukum pidana Indonesia adalah proses penyusunan atau pembukaan peraturan-peraturan hukum yang terpecah-pecah ke dalam satu sistem yang teratur dan tertulis. Di Indonesia, kodifikasi hukum pidana dimulai pada kolonial Belanda. Pada saat ini, hukum yang berlaku di Hindia Belanda, yang sekarang Indonesia, adalah hukum pidana Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht Netherlands India yang diberlakukan pada tahun 1918. Hukum pidana ini adalah adaptasi dari hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht atau disingkat WVS. Kodifikasi hukum pidana ini diberlakukan untuk mengatur berbagai jenis pelanggaran pidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan pidana lainnya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara kita masih menggunakan hukum pidana warisan kolonial Belanda ini. Pada tahun 1 Januari 1946, pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang pada dasarnya tetap memberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. KUHP inilah yang menjadi dasar hukum pidana nasional hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Karena kita masih menggunakan hukum pidana warisan kolonial, alasannya adalah pada saat kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kodifikasi hukum pidana sendiri yang sepenuhnya disusun oleh bangsa kita. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk sementara menggunakan KUHP yang sudah ada sambil melakukan perubahan secara bertahap untuk menyesuaikannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang merdeka. Upaya revisi dan kodifikasi baru sering berjalannya waktu. Banyak kalangan merasa bahwa KUHP perlu direvisi untuk lebih mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Sejumlah perubahan sudah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir, namun upaya untuk membuat KUHP yang sepenuhnya baru masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Upaya terbaru untuk mengganti KUHP warisan Belanda dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP RKUHP terus digodok oleh pemerintah dan DPR. Revisi ini diharapkan tidak hanya mencerminkan perkembangan zaman, tetapi juga menyesuaikan dengan dinamika sosial politik yang ada di Indonesia. Kodifikasi hukum pidana dan dualisme hukum selanjutnya, mari kita membahas tentang unifikasi hukum pidana dan dualisme yang pernah terjadi di Indonesia. Pada masa kolonial, Indonesia mengalami dualisme hukum, di mana hukum pidana yang berlaku tidak hanya berasal dari hukum kolonial, tetapi juga dari hukum adat yang hidup di masyarakat lokal. Hukum pidana kolonial berbasis pada hukum tertulis dan cenderung formalistik, sedangkan hukum adat lebih fleksibel, bersifat lisan, dan berakar pada adat istiadat setempat. Hukum adat ini masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut urusan keluarga, tanah, dan kehidupan sosial lainnya. Nah, setelah Indonesia merdeka, upaya unifikasi hukum dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada, termasuk hukum adat dan hukum kolonial. Unifikasi hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang berlaku secara nasional sehingga setiap warga Indonesia memiliki hak kewajiban yang sama di bawah satu sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Meskipun unifikasi hukum telah berjalan, dalam praktiknya pengaruh hukum adat masih tetap terasa, terutama di daerah-daerah dengan komunitas adat yang kuat. Pemerintah juga tetap memberikan tempat bagi hukum adat dalam urusan-urusan tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat dan kehidupan sosial masyarakat adat. Contohnya, di beberapa daerah di Indonesia, seperti di wilayah Papua atau Nusa Tenggara, hukum adat
masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Namun, untuk kasus-kasus pidana yang lebih serius seperti pembunuhan, pencurian, KUHP nasional yang lebih sering diterapkan. Peran hukum pidana di dalam masyarakat, kodifikasi dan unifikasi hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya kodifikasi seperti KUHP, masyarakat dapat memahami dengan lebih jelas tindakan-tindakan apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bagaimana sanksinya. Sedangkan unifikasi hukum pidana bertujuan untuk menghapus perbedaan perlakuan hukum yang sebelumnya terjadi karena adanya dualisme antara hukum kolonial dan hukum adat. Dalam konteks modern, upaya untuk merevisi KUHP terus dilakukan agar hukum pidana di Indonesia semakin responsif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal kejahatan cyber, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan secara keseluruhan, proses kodifikasi dan unifikasi hukum pidana di Indonesia merupakan perjalanan panjang dari masa kolonial hingga masa ini, meskipun masih ada tantangan dalam proses penyempurnaannya. Kodifikasi hukum pidana seperti KUHP dan upaya unifikasi hukum telah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi masyarakat Indonesia. Nah, semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Jangan lupa untuk terus mempelajari materi hukum agar kita semakin memahami bagaimana sistem hukum bekerja di negara kita. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.